Madir, bagaimana melihat kasus korupsi di Indonesia? Kalau dari sisi pemberitaan, ya, kasus korupsi kita itu kan begitu luar biasa. Bahkan kerugian-kerugian dihitung dengan hitungan yang jumlahnya juga luar biasa. Nah, akan tetapi kan yang jadi persoalan kita, apakah itu memang real? Ya, kerugian-kerugian itu. Dari beberapa perkara yang kita bisa baca, kerugian itu nggak real. Itu lebih pada hasil penghitungan yang dibuat oleh para penghitung. Ya. Misalnya dalam perkara-perkara terkait dengan tambang, perkebunan, kan yang selalu menjadi besarnya kerugian itu karena mereka hitung ada kerugian akibat lingkungan. Nah, kerugian lingkungan ini selalu dikatakan memulihkannya dalam waktu 100 tahun. Ya. Nah, biaya memulihkan lingkungan 100 tahun itulah yang menjadikan korupsi itu seolah-olah begitu menjadi besar. Padahal realitasnya tidak. Nah, ini satu yang jadi masalah kita ke depan ini ya, dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, saya kira orientasi kita dalam hal memberantas korupsi ini yang juga harus kita ubah. Kita seharusnya tidak terpaku pada kerugian keuangan negara, tetapi kita mencoba beralih pada suap menyuap. Karena akar dari korupsi itu suap menyuap. Suap menyuap itu mulai dari kecil sampai yang besar. Bayangkan kalau tidak ada suap menyuap, tidak akan ada kerugian, tidak akan ada korupsi. Jadi saya kira ini yang harus dikedepankan oleh pemerintah sekarang. Karena bagaimanapun juga sejak reformasi, ya, pemberantasan korupsi kita kan lebih banyak diarahkan pada pemberantasan kerugian keuangan negara. Tetapi kan hasilnya tidak ada. Ya, kalau mungkin terlalu sarkastis kalau dibilang tidak ada ya, hasilnya tidak banyak. Tidak menghilangkan korupsi, tidak mengurangi indeks prestasi korupsi kita. Kalau kita mau ambil salah satu contoh di Vietnam. Vietnam itu sebelum tahun 2018, mereka itu sama dengan kita, sama undang-undangnya, hampir sama dengan kita, yang pemberantasan korupsinya itu fokus pada kerugian. Tetapi sejak 2018, mereka ubah undang-undang itu dengan fokus pada pemberantasan suap menyuap. Indeks persepsi korupsi mereka menjadi jauh lebih baik. Ya, bisa menurunkan itu kalau nggak salah saya sampai 15% atau 15 tingkat dari posisi mereka semula. Bahkan mereka jauh lebih baik dari Indonesia atau untuk kita kalangan ASEAN. Artinya kan ini yang harus kita coba lihat. Selama ini kita kan nggak pernah mencoba mengarahkan pemberantasan korupsi kita itu untuk menghentikan suap menyuap. Suap menyuap itu kan terjadi di mana-mana. Suap menyuap untuk dapat jabatan, suap menyuap untuk dapat proyek. Ya. Saya kira ini kalau saya sih ya, itu yang kita harapkan bahwa pemerintah ke depan ini mengalihkan pandangan mereka bahwa pemberantasan korupsi yang harus kita lakukan adalah pemberantasan suap menyuap.